Selamat pagi semuanya. Terima kasih udah Pagi. hadir dalam rapat hari ini ya. Gimana kabarnya semuanya? Gimana Pak Brian kabarnya? Pak. Baik, Pak. Pak Adam, gimana kabarnya? Ya, baik, Pak Ansel. Bu Erma, gimana kabarnya? Baik, Pak. Pak Rizky? Baik, Pak. Oke, baik semua ya. Ya, baguslah. Karena situasi pandemi COVID kayak gini, kita harus rapat, jadinya rapatnya begini nih. Oke, rapat sekarang saya akan pimpin ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pembukaan cabang perusahaan kita. Seperti kalian ketahui, meskipun masih di masa pandemi, kita harus memikirkan bagaimana perusahaan kita untuk tetap dapat bertahan dan berkembang dengan keadaan seperti ini. Kita tahu bahwa outlet pertama kita atau toko pertama kita, puji Tuhan, mencapai suatu keberhasilan dan membuat banyak orang tertarik dengan produk yang kita jual. Maka dari itu, sesuai perencanaan kita sebelumnya, kita akan melakukan pembukaan cabang yang akan segera kita realisasikan. Dan sesuai dengan arahan saya terhadap masing-masing departemen. Saya persilahkan untuk masing-masing menyampaikan hasil yang sudah kalian bahas dengan rekan kalian masing-masing. Mungkin dari Bu Erma dulu kali ya. Monggo, Bu. Baik, terima kasih Pak Ansel atas waktunya. Jadi, menurut hasil rapat kami kemarin, kami merencanakan untuk melakukan pembukaan cabang baru di daerah Babasari, yang dimana menurut observasi kami lakukan pada daerah tersebut sangat strategis dikarenakan daerah ini lokasinya dekat dengan pasar dan juga sumber daya yang dapat kita pakai. Saya setuju jika tempat tersebut dekat dengan sumber daya yang dapat kita pakai. Nah, karena seperti yang kita tahu itu produk kita Just in the Track, sweet coklat Belgia sangat sulit sekali didapatkan bahannya. Nah, apalagi itu di tengah pandemi kayak gini tuh supplier bahan kita yang sudah mulai berkurang. Jadi kita dapat meminimalkannya dengan biaya produksi produk. Menurut Pak Ansel bagaimana? Menurut saya untuk membuka lokasi di daerah Babasari ya tadi yang di dekat pasar itu idenya kalau menurut saya baik, tetapi mungkin lebih baik lagi kalau misalnya kita buka cabangnya yang benar-benar di tengah kota atau kayak banyak orang yang pasti melihat toko kita gitu. Seperti misalnya kita buka di mall dan kita juga harus bisa memanfaatkan kerjasama dengan mall karena itu tuh dapat membantu kita dalam mempromosikan produk kita di akun sosial mall mereka. Baik Pak, masukan tersebut akan kami rundingkan nanti setelah rapat ini. Kami juga akan mencari tahu informasi tentang syarat-syarat untuk membuka cabang di dalam mall dan melakukan survei pada mall yang akan dituju. Oke, maaf sebelumnya. Di sini saya ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, saat ini membuat pendapatan kita berkurang. Bagaimana dengan biaya pembangunan cabang yang akan kita bangun nantinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adam atas pertanyaannya. Jadi, memang benar jika perusahaan kita saat ini itu sedang mengalami penurunan pendapatan. Namun mengenai perekonomian pada negara ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperlakukan penurunan wajib pajak terhadap penghasilan perusahaan dengan tarif yaitu menjadi 22%. Dan di sini kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk biaya pembangunan yang akan kita lakukan. Jadi biaya pembangunan cabang ini kita akan memakai 12% dari profit perusahaan kita. Dan sebelumnya pihak kami juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Ansel
mengenai masalah biaya tersebut. Oke, terima kasih banyak Bapak Rizky atas jawabannya. Namun masih ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Erma. Eh, Sebelumnya menyebutkan perencanaan pembangunan cabang kita adalah di lokasi Babarsari. Sepengetahuan saya, lokasi Babarsari tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan di Oven, yang notabene merupakan kompetitor perusahaan kita. Jadi mau tidak mau kita harus berjuang mati-matian melawan mereka dengan produk kita. Apakah tidak lokasi strategis lainnya yang setidaknya ditempati oleh perusahaan kecil atau pasar yang tidak dominan? Karena cabang kita masih baru, tentunya perusahaan saya akan sulit jika bersaing dengan di Oven di lokasi yang Anda maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami kemarin juga sudah merundingkan ini di rapat kami. Ya mau tidak mau kita harus bersaing dengan di Oven. Kenapa kita memilih Babarsari? Karena menurut survei yang kami lakukan, sebagian besar di Babarsari itu pemasaran produk sweet coklat Belgia itu sekitar 60%. Dan itu menurut kami sangat besar. Bisa menjadi peluang bagi kita untuk membangun cabang di sana dan memasarkan produk kita. Siapa tahu yang tadinya 60% menjadi 100%. Baik, saya sangat mengapresiasikan upaya dan kerja kalian di dalam kegiatan bisnis yang kita lakukan sekarang ini. Kita sudah menentukan tujuan, mengetahui lingkungan bisnis, dan mengetahui lingkungan umum. Tapi untuk lingkungan khusus, menurut Bapak Brian, apakah kita tetap mencari supplier baru atau tidak ya? Karena kalau seperti yang dikatakan Bapak Brian, dikatakan Ibu Irma sebelumnya, lokasi cabang kita itu dekat dengan sumber daya, tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau kita juga butuh supplier juga. Dan itu bisa untuk menambah biaya kita. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ansel. Jadi untuk supplier, kita memutuskan sementara waktu saat di cabang tidak menggunakan supplier, jadi tim produksi akan terjun langsung ke lokasi sumber daya. Jadi kenapa demikian? Karena pada situasi pandemi saat ini, kita tidak bisa berpatokan hanya pada supplier, mengingat adanya ketidakstabilan harga, dan kita harus mencari biaya terendah terhadap sumber daya tersebut. Baik, terima kasih Bapak Brian atas jawabannya, dan kepada Bapak Ansel, saya mohon waktunya sebentar. Saat ini saya ingin mengusulkan pembahasan lain. Jadi, perusahaan kita saat ini memproduksi sweet coklat Belgia dan cheese in the trap. Tapi untuk saat ini, yang paling dominan diminati adalah produk sweet coklat Belgia. Jadi kami mengusulkan untuk Bapak Ansel, untuk dapat menaikkan pendapatan perusahaan, bagaimana jika perusahaan ini berfokus pada produk cheese in the trap, dan cabang kita nantinya yang akan dibangun itu berfokus pada produk sweet coklat Belgia. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky untuk usulannya ya. Saya setuju. Memang bagus jika kita memiliki fokus serta mempertemukan sumber daya dan bisnis akan menciptakan suatu keunggulan yang kompetitif. Tapi kalau menurut saya ya, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap berfokus dalam dua produk yang kita punya, yaitu sweet coklat Belgia dan cheese in the trap tadi. Mau dari perusahaan pusat maupun nanti perusahaan cabang kita selanjutnya. Baiklah, kalau begitu Bapak Ansel, terima kasih untuk pendapatnya. Untuk itu saya dari Departemen Keuangan sudah berunding untuk permasalahan biaya produksi untuk produk sweet coklat Belgia ataupun cheese in the trap maupun keduanya.
Tetapi karena permasalahan kondisi COVID pada saat ini dan biaya pembangunan yang hanya kita pakai sebesar 12% dari profit perusahaan yang sedang tidak maksimal ini, mungkin di sini kita dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah mengenai penurunan pajak yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang nantinya akan mampu untuk mengurangi biaya produksi melalui alokasi biaya. Baik. Terima kasih Bapak Rizky. Nah, lalu untuk permasalahan strategi pemasaran, bagaimana? Apakah Ibu Irma sudah menentukannya? Dikarenakan kita sudah mempunyai pesaing dari perusahaan di oven pada lokasi Babarsari. Jadi untuk strategi pemasaran, kita akan menggunakan pemasaran media sosial dan juga untuk menyaingi di oven, maka target market kita adalah para mahasiswa. Jadi kita akan menekan harga produk menjadi lebih murah namun kualitas tetap bagus. Oke, lalu di tengah pandemi ini, bagaimana agar produk kita bisa tetap terjual dengan baik? Di tengah pandemi ini kita tetap membangun cabang tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lalu untuk masalah produk kita dengan membuat produk kita menjadi praktis agar mudah dibeli para konsumen. Oke, saya mau bertanya, Bu, bagaimana jika kita setelah membuka cabang ini dan akan timbul di arah yang tidak baik atau lainnya, kita lemah dengan persaingan kita, Bu? Oke, saya jawab. Salah satu antisipasi untuk kita agar tidak melemah atau produk kita terseret ke bawah, kita sebagai bagian korporasi harus mempunyai strategi sendiri, yaitu kita harus melakukan turnaround, yang mana kita harus menekankan peningkatan operasional kita dengan cara itu kita bisa membuat produk kita akan meningkat kembali dengan apa contohnya? Mungkin membuat potongan harga dan membuat suatu promo-promo yang membuat minat orang-orang saat melihatnya. Seperti itu. Pak, bagaimana jika kita juga memakai strategi kompetisi multi-point, yang dimana di situ kita dapat memangkas seluruh unit bisnis kita untuk membangun sinergi antara bisnis dan untuk meningkatkan posisi kompetitif satu atau lebih unit bisnis, persaingan multi-point, apalagi kita akan membuka cabang di mall. Pasti kompetisi akan semakin kuat, apalagi juga banyak di luar sana juga menjualkan produk mereka dengan media sosial. Maka strategi ini menurut saya menjadi salah satu modal kita di masa depan yang berkembang ke lebih banyak pasar melalui aliansi strategi bisnis. Baik, saya setuju dengan pendapat Pak Rizky. Nah, itu salah satu modal kita agar kita tetap ada dan masih mampu bersaing, dan kita juga harus menambah sesuatu yang baru di produk kita agar tidak membosankan. Nah, saya ingin bertanya bagaimana caranya? Menurut saya ini bisa masuk dengan cara strategi pertumbuhan pasar. Itu berkonsentrasi pada lini produk dalam suatu industri. Kalau kita mempunyai industri yang lemah, akan membuat kita tidak memiliki kemampuan. Betul tadi yang dikatakan Bu Irma. Jadi saya bisa simpulkan kalau kita tetap akan membuka cabang ya. Jadi terima kasih untuk usulannya semuanya. Sekali lagi saya sangat mengapresiasikan kinerja dan semangat seluruh divisi-divisi masing-masing pada saat pandemi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, mari kita merealisasikan apa saja PR-PR perencana yang telah kita buat untuk bisa menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan kita ini sendiri. Mungkin itu. Apakah masih ada yang mau diusulkan atau ditanyakan kepada setiap masing-masingnya? Tidak, Pak. Terima kasih. Tidak, Pak. Terima kasih. Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, kalau begitu notulensi pada rapat ini nanti saya akan
bagikan melalui via WhatsApp ya. Dan sekarang saya tutup rapat pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih semua.